Halo guys, para sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudari, para subscriber sekalian. Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Pada saat ini, kita akan membahas cara mengatasi rasa takut ketika debt collector mau datang ke rumah. Sebelumnya sudah ada beberapa video yang saya upload di channel YouTube ini tentang bagaimana cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah. Dan di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, dengan adanya debt collector atau istilah perbankan itu team collection, Anda tidak perlu takut untuk berhadapan dengan mereka. Mereka mungkin tampangnya agak sedikit sangar ya. Mungkin itu karakter bawaan mereka. Jadi, di sini saya mau menjelaskan dan saya ingin video ini bermanfaat dan membuka paradigma teman-teman semuanya, bahwasanya tim collection atau debt collector itu tidaklah semenyeramkan seperti apa yang kalian pikirkan dan bayangkan. Mereka itu juga manusia biasa, sama seperti kita. Dan yang namanya manusia pasti ada sisi baiknya dan sisi lembutnya. Hati nuraninya pasti tersentuh apabila kita pandai menempatkan diri dalam cara berbicara kita dengan mereka. Tapi bukan berarti juga kita harus memohon dan merendahkan diri di hadapan para debt collector untuk mendapat simpati dan belas kasihan. Jadi begini, kalau mereka datang ke rumah, tentu saja mereka akan melihat situasi dulu. Yang menentukan kalian itu akan ditekan, yang menentukan kalian itu akan dipaksa, itu kalian sendiri yang menentukan. Apakah debt collector itu akan kembali lagi? Itu yang menentukan adalah kalian. Saya kasih contoh sederhana seperti ini. Coba kalian bayangkan, jika seandainya kalianlah debt collectornya, atau coba posisikan diri kalian sebagai debt collector. Seandainya kalian datang menagih, tentu saja tidak mungkin kalian langsung marah-marah, tendang-tendang pintu, dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Tentu saja tidak akan mungkin sebagai debt collector kalian datang-datang langsung berbuat seperti itu. Pasti awalnya kalian akan melihat dulu keadaan dan kondisi nasabah itu. Lihat tetangga kiri kanan. Kemudian mengamati nasabah tersebut, cara berbicaranya, cara meresponnya, dan sikapnya yang bisa menggambarkan apakah kira-kira debitur tersebut paham prosedur hukum atau tidak. Tahu aturan dunia perbankan atau tidak. Kalau debiturnya tidak tahu, pasti kalian tekan. Namanya orang berhutang pasti akan ditagih. Kalau nasabahnya itu tahu prosedur, tentu saja kalian tidak akan berani melakukan apa-apa. Tapi kalau nasabahnya tidak tahu apa-apa, dengan senang hati, yang namanya debt collector itu pasti akan melakukan intimidasi, melakukan tekanan terhadap nasabahnya. Apakah tekanan itu dengan kata-kata yang lembut tapi menyakitkan, ataukah dengan kata-kata yang agak keras sedikit? Keras bukan berarti membentak ya. Keras itu memang suaranya yang besar. Jadi, jangan kalian berpikir negatif dulu. Seperti itulah perilaku debt collector. Mereka akan melihat situasi yang ada dulu. Kalian takut nantinya kolektornya akan datang lagi. Loh, yang menentukan itu kan kalian. Debt collector itu akan datang atau tidak, itu yang menentukan adalah kalian. Misalnya, kalian itu memberikan janji. Ya deh, kelihatannya minggu depan saya punya uang. Kelihatannya bulan depan saya punya uang. Ya datanglah debt collectornya. Debt collectornya, dia tahu bahwa kalian sudah berjanji minggu depan atau bulan depan akan bayar. Minggu depan datang lagi debt collectornya. Bulan depan datang lagi. Jadi, saran saya di sini, jangan memberikan janji sedikit pun masalah waktu. Seandainya kalian terbelit kondisi keuangan secara finansial, kalian belum ada rezekinya, belum ada uang, rezeki itu kan Tuhan yang mengatur. Ya, kalian bilang aja, nanti pasti akan saya bayar. Tapi ingat, kalau sudah ada uang, ya jangan kalian menunda-nunda untuk melunasi hutang kalian. Itu tidak akan barokah. Itu yang harus kalian pikirkan. Jadi, jangan pernah takut kalau debt collector itu akan datang. Kalau kalian bertanya sama saya, lebih enak ditelepon ataukah debt collector yang datang? Saya katakan lebih enak yang datang. Kalau yang ditelepon, kita tidak tahu orangnya. Bingung mau ngelawan.
Bingung juga orangnya karena orangnya nggak ada, nggak kelihatan. Ngomongnya sudah tidak beraturan, dan yang nelpon itu membuat kalian tingkat stresnya berkali-kali lipat lebih tinggi dibanding dengan debt collector yang datang ke rumah. Kalau debt collector yang datang ke rumah, kan kalian enak menghadapinya. Kalau sedang tidak ada uang, sederhana aja. Pasrah. Bilang aja, Pak, saya sudah pasrah. Mau bagaimanapun saya sudah siap. Terserah Bapak deh. Yang penting sesuai prosedur yang ada ya Pak ya. Yang jelas di sini saya katakan dengan sejujurnya bahwa bukan saya tidak ada niat untuk membayar angsuran. Tapi memang kondisi seperti ini. Mau diapakan lagi? Kalau Bapak bisa menjamin perekonomian kita akan lebih baik lagi, akan kembali normal, saya jamin usaha saya akan jalan lagi Pak. Saya bisa bayar utang-utang yang menunggak dan Bapak tidak perlu datang ke sini lagi. Gitu aja kan? Tidak usah kalian melakukan perlawanan. Tidak usah kalian melakukan perdebatan. Tidak usah. Kalian kondisinya memiliki hutang. Mereka pasti menagih. Namanya hutang, pasti ditagih kan? Jadi, jangan sampai kalian berpikirnya hutang tidak akan ditagih lagi. Mana mungkin? Ini adalah bisnis. Bisnis is business. Tidak ada yang namanya toleransi dalam bisnis. Kalau ada debt collector yang sangar, tadi saya katakan itu adalah karakter. Karakter seorang penagih hutang, memang itulah yang dipilih oleh pihak leasing. Mereka perlu sosok yang sangar. Jadi, bagi pembiayaan atau leasing, penting penagih hutang yang memiliki karakter seperti itu. Nasabahnya takut, maka nasabahnya akan bayar. Di sini saya jamin 100% kalau debt collector datang ke rumah kalian, itu pasti awalnya mereka datang dengan baik-baik, lemah lembut, berbicara dengan kata-kata yang sopan. Selanjutnya, kalian yang menentukan apakah debt collectornya akan melakukan penekanan, akan bicara kasar, akan marah-marah terhadap kalian atau tidak, itu kalian yang menentukan. Selanjutnya masalah tanda tangan. Kalian jangan pernah mau menandatangani apapun juga, baik itu surat pernyataan janji bayar ataupun hal lainnya. Saya tidak mengatakan supaya kalian menolak apapun dari pihak leasing, dari pihak pembiayaannya. Tapi sebaiknya kalian lihat dulu apa isi suratnya. Kalau isi suratnya menyatakan kalian janji akan bayar, itu risikonya ada pada kalian. Ingat, kalau namanya janji, pasti harus ditepati. Makanya jangan tanda tangan. Dan konsekuensinya apa sih kalau sudah menandatangani tapi kalian tidak bisa penuhi? Ya konsekuensinya itu kalian hanya akan ditagih terus. Apa yang kalian janjikan pasti akan ditagih terus. Ini kalau debt kolektornya datang lagi ke rumah, dia pasti akan tuntut janji yang kalian tanda tangani tadi. Kolektornya akan bilang, ini buktinya Bapak sudah melakukan janji. Ini kan Bapak sudah tanda tangan di sini, jadi Bapak harus bayar. Dan itu akan jadi bukti yang mereka pakai kalau terjadi penuntutan. Misalnya, nasabah, kalian sebagai nasabah mau menuntut pihak leasing. Leasingnya punya bukti. Mereka akan bilang, ini nasabahnya sudah cacat hukum. Dia sudah sering mengingkari janji-janjinya. Sudah berapa kali janji tapi tidak pernah dipenuhi. Tidak mau bayar ini. Memang karakter nasabah ini. Dan yang tidak enaknya itu, hal ini akan memberatkan kalian juga nantinya ketika ada case dan kalian mau menuntut hak kalian. Ada yang bertanya, kalau namanya surat pernyataan tanpa namanya materai, apakah sah atau tidak? Tetap sah. Secara hukumnya tetap sah. Tapi, tingkat pembuktiannya itu sangat sulit. Itu kan sifatnya di bawah tangan. Materai gunanya apa? Itu materai adalah pajak. Pajak surat berharga. Itu kan 10.000. 10.000 itu kan masuk ke kas negara. Jadi di sini saya ingatkan kepada teman-teman nasabah, jangan lagi berpikirnya bahwa debt collector itu menyeramkan. Debt collector itu kasar. Tidak perlu berpikir seperti itu lagi. Kalau kalian mau tahu, seandainya kalian berteman sama mereka, tim penagih hutang itu, kalau di luar, kalau kalian bukan sebagai nasabah, itu enak-enak aja. Mereka itu asik-asik semuanya. Suka bergurau, ramah, dan baik-baik mereka itu. Tapi karena tugas, ya mereka harus seperti itu. Jadi jangan juga membenci pihak
tim debt collector itu. Tapi di sini yang kita permasalahkan adalah cara penagihannya. Kalau menyalahi aturan, baru itu yang kita serang. Itu yang kita perjuangkan di sini. Hampir semua nasabah itu mereka berpikirnya kalau debt collector itu sifatnya pasti kasar, sifatnya yang premanisme, sifatnya selalu yang berbau dengan kekerasan. Tidak juga. Enggak. Jadi, mulai sekarang jangan takut lagi dengan adanya debt collector. Kalau kolektornya datang berdua, bertiga, atau berempat, sederhana aja. Pertama, kalian tanyakan dulu surat tugasnya mana. Mana surat tugasnya? Dan saya jamin dalam surat tugas itu pasti hanya akan ada satu nama orang. Kalian baca dulu. Oh, surat tugasnya hanya satu orang. Oke, dengan pihak Bapak ini si A. Yang lain silahkan keluar. Saya hanya akan bicara kepada ini aja yang tercantum dalam surat tugas ini. Yang lain silahkan keluar. Dan katakan juga kalau di luar jangan ada yang namanya berisik. Jangan ada sifatnya yang mengganggu ya. Kalau mengganggu saya lapor polisi. Nah, kalian bisa bicara berdua dengan yang namanya ada di surat tugas itu. Jadi jangan takut. Mereka mau datang berempat, berlima, bersepuluh, dan seterusnya. Jangan takut. Enggak ada masalah. Yang penting kalian pegang itu adalah surat tugasnya. Dan setelah kalian melihat surat tugas itu, jangan lupa kalian foto suratnya. KTP-nya mana? Ada. Foto sekalian. Siapa tahu kalau terjadi apa-apa, mereka macam-macam dan melanggar aturan yang ada, kalian sudah pegang data-datanya. Kalau ada sesuatu dan kalian ngelapor polisi, kan enak. Dan jangan lupa juga, mulai sekarang, kalian searching di Google. Lihat dan cari nomor telepon kantor polisi terdekat. Kan banyak itu di Google. Kalian cari nih nomor telepon kantor polisi terdekat. Save nomornya itu. Tentu saja namanya debt collector, mereka akan bilang, saya tidak takut polisi. Saya tidak takut masalah hukum. Semuanya dia tidak takut. Bila perlu Tuhan pun dia tidak takut. Tapi kalau sudah dihadapkan sama yang namanya polisi, dihadapkan sama hukum, pasti langsung ciut mereka itu. Seperti ayam sakit itu. Diam aja. Mingkem aja. Kayak ayam sakit itu mereka itu. Jadi cara itu mereka buat hanya untuk meyakinkan kalian bahwa mereka itu benar-benar berani. Kalau ada apa-apa kalian jangan tunda-tunda. Lapor ya lapor. Makanya saya sarankan supaya kalian nonton video-video saya sebelumnya. Bagaimana cara menghadapi debt collector kalau datang ke rumah. Sederhana menghadapi mereka itu. Tapi jangan lupa juga kasih minum air putih. Ya paling enggak aqua lah. Mulai saat ini saya harapkan teman-teman nasabah semuanya jangan pernah berpikir untuk takut sama yang namanya debt collector. Jangan pernah takut kalau debt collector itu mau datang ke rumah. Kalau dia bilang mau datang ke rumah, datang aja. Udah nggak ada masalah. Bilang aja, rumah saya jelas, alamat saya jelas, dan saya orangnya pun jelas. Kalau mau datang ke rumah, ya datang aja ke rumah. Kalau dia ngajak janji di luar, jangan pernah mau. Kalau mau ketemu ya datang ke rumah. Karena kalau janji di luar, Anda ketemu di luar, itu posisinya sudah berbeda dengan Anda ketemu dengan dia di rumah. Karena jika ketemu di luar, Anda itu lemah. Tapi kalau ketemu di rumah, itu Anda menang satu langkah. Kenapa saya katakan menang satu langkah? Karena itu rumah Anda. Hak Anda. Hak hukum berpihak pada Anda di rumah Anda. Dan rumah itu adalah lapangan tempur Anda. Anda yang memahami situasi dan keadaan rumah Anda. Dan tentu saja tetangga-tetangga dan lingkungan Anda yang paham. Jadi kalian jangan pernah takut sama yang namanya debt collector mau datang ke rumah. Kalian takut sama tetangga. Tetangga akan melihat kalian akan malu. Jangan khawatir. Tetangga itu justru akan membantu kalian. Kalau ada apa-apa, tetangga justru akan bisa jadi saksi. Jadi tidak usah malu dan tidak usah khawatir. Dan perlu Anda ketahui bahwa yang namanya hutang itu bukan namanya suatu kerahasiaan atau suatu hal yang memalukan.
bukan sesuatu hal yang membuat kita down. Kenapa? Ya karena hampir semua orang punya utang. Bisa dipastikan bahwa hampir semua orang, pribadi-pribadi, baik keluarga itu mempunyai hutang, mempunyai cicilan, mempunyai angsuran. Ya. Jadi tidak usah berpikir terlalu panjang, tidak usah berpikir terlalu macam-macam. Cukup Anda percaya diri, pahami apa fungsi debt collector, posisikan diri Anda sebaik mungkin, dan cara berbicara Anda, tempatkan diri Anda di mana Anda semestinya, ya. Jadi, hal itu akan memberikan solusi terbaik bagi Anda. Dan yang paling penting Anda ingat, jika sudah ada dananya, langsung bayarkan hutangnya. Jangan ditunggu-tunggu, ya. Semoga bahasan tadi bisa menambah semangat Anda dan pemahaman Anda, serta keberanian Anda untuk menghadapi debt collector yang mau datang ke rumah. Akhir kata saya ucapkan, tetap semangat, tetap kuat, dan jangan pernah takut sama yang namanya debt collector. Demikian materi kita kali ini. Salam sahabat.